Para petinggi armament sedang mengadakan rapat karena Maki dan Mito telah dikalahkan oleh Bouya. Dia adalah anggota Armament for Kings Iwai. Masanori berkata Mito tidak berguna bikin naib saja. Anggota Armament for Kings Anzai Mitsuhiko berkata Bouya ini bukan orang bodoh bisa mengalahkan Bando dan Mito dua orang for Kings. Dan selanjutnya Kuno Ryushin. Rasanya Bouya ini membentuk gengnya sendiri di dalam Suzuran. Jika dia bisa menyatukan Suzuran itu ancaman untuk kita. Yaitu benar jika sekolah neraka itu disatukan itu bisa setingkat dengan kita. Itu masalah utama di sini, harus kita rusak selagi kuncup sebelum mulai tumbuh dan jadi masalah. Aku akan mengambil tugas itu karena aku tidak mendapatkan kesempatan untuk membereskan Bando. Mereka meributkan untuk mengambil tugas membersihkan anggota Harumichi Family. Hei, bukannya kau sudah lama menikmati SMA Aida, sekarang giliranku. Yang itu jangan dihitung dong. Diam kalian. Dia adalah ketua armament Kuno Hideomi. Kalian bukanlah yang terkuat di antara Mito dan Bando. Melihat bagaimana mereka dikalahkan tak ada jalan lain, salah satu dari kalian harus menang. Mereka terdiam setelah Hideomi mengatakan seperti itu. Jika mereka membuat geng sendiri, maka kita harus melawan Suzuran, baiklah kita hancurkan mereka cepat atau lambat. Kesempatan sempurna, kita harus merubah ini dan mengubur mereka semua. Ayo ajari mereka alasan untuk takut terhadap The Armament. Hideomi meminta Ryushin untuk ikut. Ryushin, saat ini kau pergi juga. Masanori dan Mitsuhiko protes karena mereka berdua saja sudah cukup. Hideomi menatap tajam mereka. Kalian bodoh dengan membunuh Bouya, masalah tidak akan berakhir. Kita akan berhadapan dengan semua siswa Suzuran dan jangan lupakan orang itu yang paling teratas. Benar, di sana masih ada Rindaman. Pikirkan itu, jika dia ikut bergabung kalian berdua saja tidak akan cukup. Di Suzuran, Hiromi sedang menjelaskan struktur organisasi The Armament. Yang teratas ada dua Kuno bersaudara dan di bawahnya ada Four Kings Bando, Mito, Iwai dan Anzai. Hiromi menjelaskan kalau aku tidak tahu lengkapnya tetapi kurang lebih seperti ini. Aku dengar sih sebenarnya ada 3 Kuno bersaudara. Mereka membicarakan armament yang pernah berurusan langsung dengan Yakuza. Hiromi pun berkata mereka berarti bukan orang biasa. Yasuda yang ingin menjelaskan ke Bouya tetapi Bouya menghilang dari Yasuda. Yasuda menanyakan kemana Bouya ke siswa Suzuran yang berkumpul tetapi mereka pun tidak mengetahuinya. Bouya menanyakan sesuatu yang menarik yang dibicarakan oleh Mako waktu itu. Mako menjelaskan kalau dia mendapatkan ini dengan susah payah, tolong jaga baik-baik. Bouya meledek Mako yang akhirnya bisa berbicara. Bouya mengatakan kalau suara Mako keren dan cowok banget. Mako menyerahkan 3 kaset kepada Bouya. Bouya merasa senang dan menganggap Mako sebagai temannya. Saat melihat kasetnya, Bouya merasa ada yang salah. Saat melihat kaset tersebut, Bouya bingung dan itu adalah kaset film The Godfather Trilogy episode pertama sampai akhir. Mako mengatakan kalau sudah menonton 10 kali dan tetap masih senang menontonnya. Mako masih menjelaskan tetapi malah dihajar oleh Bouya. Bouya menanyakan apa ini? Dipukul lagi Makoto oleh Bouya dan berkata inikah video yang menarik itu? Bouya kesal karena video yang dimaksud tidak sesuai yang Bouya inginkan. Makoto mulai kesal karena diperlakukan seperti itu oleh Bouya. Pon, Yasuda dan Hiromi dan murid Suzuran lainnya yang menyadari itu buru-buru untuk melerai mereka. Akutsu dan anak buahnya merasa akan bekerja keras nantinya bila melawan armament. Hiromi menanyakan kenapa kau tidak bersamanya. Yasuda mengatakan kalau ini lemah dan pulang. Hiromi mengatakan terlalu berbahaya pergi sendirian. Honjo malah memandang Makoto dan berkata ini salahmu, bodoh bisanya bertindak bodoh saat genting seperti ini. Makoto langsung balik badan dan berkata siapa yang kau sebut bodoh? Makoto menjelaskan kalau video itu yang membuat bergairah dan membara. Dan aku telah bekerja paruh waktu untuk mengumpulkan uang untuk membeli kaset video tersebut.
Honjo terkejut melihat Makoto banyak bicara tidak seperti biasanya. Bahkan Hiromi dan Yasuda pun terkejut melihat Makoto seperti itu. Lalu Makoto pun pergi meninggalkan mereka. Honjo berkata ke Hiromi, "Apa kau berpikir kalau dia itu benar-benar cerewet alami?" Yasuda menanyakan ke Hiromi, "Apa Mako benar-benar memutuskan hubungan?" "Tidak perlu khawatir, dia cukup mengagumi Harumichi." Hiromi menanyakan Akutsu, "Gimana dengan kalian? Kalian tak apa-apa?" Akutsu menjawab, "Jangan bicara omong kosong, aku yang selalu menjaga ucapannya." Tetapi anak buah Akutsu berbisik kalau kita ini pembohong yang baik juga. Yasuda mengatakan, "Bouya pasti senangkan kalau dia melakukan sendirian, tetapi kita tetap mengikuti dia." Mereka pun berjalan menuju lorong untuk pergi. Di ujung lorong Honjo melihat ada seseorang yang muncul. Muncullah Aiwai Masanori, salah satu Four Kings dari Armament, dan mengatakan, "Kalian yang berani berhadapan dengan di Armament." Mereka terkejut karena Armament sudah bergerak. Tetapi Akutsu ingin langsung melarikan diri. Aiwai pun memperkenalkan diri dan mengatakan, "Apa kalian sudah siap berandalan?" Honjo ingin maju tetapi dihentikan oleh Hiromi karena mereka terlalu banyak. Anggota Armament mulai bermunculan di hadapan mereka. Mereka pun bergegas melarikan diri. Dan anggota Armament mulai mengejar mereka. Mereka pun berpencar agar tidak mudah dikejar. Pon mengatakan, "Kita hajar saja mereka," tetapi Hiromi tidak setuju. "Jika kita melawan 20 orang akan datang lagi 30 orang. Anggota Armament masih mengejar Hiromi dan Pon. Hiromi mengatakan untuk belok di depan. Yasuda terpisah dan berlari sendirian. Yasuda melihat ke belakang dan merasa ketakutan karena dikejar oleh anggota Armament. Honjo mengatakan mereka tepat di belakang kita, tetapi Hiromi mengatakan sudah, kita lari saja. Anggota Armament semakin dekat. Tetapi Pon sudah tidak tahan lagi dan berbalik arah menghajar mereka. Pon pun berlari ke arah anggota Armament. Pon mulai maju dan menerjang mereka. Pon pun mulai menghajar satu persatu anggota Armament. Pon terus menghajar mereka yang berdatangan. Pon masih melakukan pertarungan dengan anggota Armament. Hiromi mulai bergabung dengan Honjo untuk melakukan pertarungan. Honjo dan Hiromi bertarung dengan anggota Armament. Saat Honjo dan Hiromi bertarung, muncul seseorang di hadapan mereka. Muncullah Kuno Ryushin di hadapan Hiromi dan Honjo. Hiromi memanggil Pon kalau ada yang berbahaya. Ryushin akan ikut bertarung melawan Hiromi dan Honjo. Akutsu terpojok oleh anggota Armament. Anzai Mitsuhiko menyuruh anggota Armament untuk menghajar mereka. Anzai hanya menyaksikan Akutsu dan anak buahnya dihajar oleh anggota Armament. Sedangkan Yasuda bersembunyi di semak-semak. Yasuda berjalan merangkak agar tidak ketahuan oleh anggota Armament. Yasuda melihat Katsuragi dan memanggilnya untuk meminta pertolongan. Katsuragi memperhatikan siapa yang memanggilnya. Yasuda berteriak meminta pertolongan kepada Katsuragi. Katsuragi mengetahui Yasuda sebagai temannya Hiromi. Yasuda meminta pertolongan karena sedang dikejar-kejar oleh Armament. Katsuragi malah menjelaskan mobil yang baru saja dibeli dan Yasuda mulai panik karena anggota Armament semakin dekat. Katsuragi masih menjelaskan tentang mobilnya, tetapi Yasuda sudah panik dan langsung naik ke dalam mobil. Katsuragi dan Yasuda pergi menggunakan mobil, sedangkan anggota Armament akan mengejarnya menggunakan motor. Di tempat lain Honjo terkena pukulan oleh Ryushin. Honjo terkena pukulan sampai terpental ke pagar. Anggota Armament hanya menyaksikan pertarungan Ryushin dengan Hiromi dan Honjo. Hiromi dan Honjo kewalahan melawan Ryushin. Ryushin bahkan tidak terluka melawan Honjo dan Hiromi. Hiromi mengakui kekuatan Ryushin. Yasuda merasa sudah aman dan Katsuragi berbicara kalau kalian penuh dengan energi. Yasuda memberitahu Katsuragi kalau di sampingnya ada yang mengikuti. Aiwai sudah ada di samping mobil sambil membawa pipa besi.
membuat kaca mobil depan Katsuragi pecah. Aiwai tidak membiarkan Yasuda dan Katsuragi melarikan diri. Katsuragi kesal karena berandalan itu menghancurkan kaca mobilnya. Yasuda berteriak ke Katsuragi untuk menghindar. Terdapat tikungan yang tidak disadari oleh Katsuragi. Katsuragi mencoba menghindar tetapi tidak sempat dan membuatnya terjun ke jurang. Mobilnya pun terseret di parit. Aiwai dan anggota armament berhenti dan melihat keadaan mobil Katsuragi yang sudah terseret di parit. Melihat tidak ada yang keluar dari mobil Aiwai dan anggota armament lainnya meninggalkannya. Yasuda berhasil keluar dari mobil lewat jendela mobil. Yasuda melihat keadaan yang sangat buruk. Yasuda melihat keadaan Katsuragi. Yasuda terkejut dan memanggil Katsuragi tetapi Katsuragi tidak sadarkan diri. Di tempat lain Honjo sudah babak belur. Dan Hiromi sudah tidak sadarkan diri. Honjo pun tidak sanggup lagi dan pingsan. Ryushin pun meninggalkan mereka. Di malam hari salah satu murid Suzuran memberitahukan ke Makoto. Makoto terkejut mendengar Hiromi, Honjo dan Akutsu. Yasuda menghubungi Bouya dan menjelaskan apa yang terjadi ke Bouya. Perindaman yang menghubungi Katsuragi tetapi dapat kabar buruk dari keluarga Katsuragi. Perindaman diberitahu bahwa Katsuragi mengalami kecelakaan dan akan menjenguk Katsuragi ke rumah sakit. Apakah Rindaman akan ikut bertarung melawan The Armament? Kita tunggu saja di chapter selanjutnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe.